Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MOOC Universitas Airlangga pada mata kuliah Produk dan Bisnis Bank. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai konsep dasar perkreditan. Adapun materi tentang konsep dasar perkreditan ini akan dibagi menjadi 3 sesi, yaitu sesi 1, 2, dan 3. Nah, pada sesi ini kita diharapkan nanti adalah Anda diharapkan dapat menjelaskan prinsip pemberian kredit, kemudian dapat menjelaskan jenis kredit dan juga menjelaskan kualitas kredit. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas mengenai capaian pembelajaran, maka kita perlu tahu nih, apa sih yang dimaksud dengan kredit? Jadi ternyata kredit itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu credere atau creditum, yang merupakan bahasa Latin dan artinya adalah kepercayaan. Nah, apa yang dimaksud dengan kredit? Jadi di sini adalah penyediaan dana gitu ya, yang sifatnya itu berdasarkan persetujuan gitu atau kesepakatan di antara dua belah pihak. Jadi bisa di sini adalah bisa bank dengan nasabah atau mungkin dengan pihak yang menjadi kreditur dengan debitur. Nah, syarat dari kredit ini adalah pihak yang meminjam itu harus melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu beserta bunganya. Nah, kemudian apa saja sih yang termasuk kredit? Jadi di sini itu ada 3. Pertama adalah cerukan atau overdraft. Jadi apa itu cerukan? Nah, biasanya terdapat saldo negatif yang terdapat di rekening kita di bank. Nah, ini merupakan salah satu bentuk kredit. Kemudian ada juga nih yang namanya pengambil alihan tagihan dalam rangka anjak piutang ataupun pengambil alihan atas kredit dari pihak lain. Jadi pada dasarnya piutang itu bisa menjadi jaminan ya untuk kegiatan kredit. Dan sewaktu-waktu itu nanti bisa diambil alih oleh kreditur ketika memang debiturnya itu tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Namun hal ini bisa dilakukan dengan perjanjian ataupun kesepakatan tertentu di antara kedua belah pihak tersebut. Nah, sekarang kita lanjut. Ini adalah prinsip evaluasi kredit. Kenapa sih evaluasi kredit itu perlu dilakukan? Jadi karena di sini adalah kredit adalah suatu kesepakatan gitu ya antara dua belah pihak, di mana di situ ada unsur kepercayaan. Maka di sini butuh yang namanya evaluasi kredit agar apa? Agar nanti bisa berjalan dengan semestinya, yaitu si debitur itu bisa memberikan tanggung jawabnya untuk memenuhi kewajibannya berupa pembayaran utang maupun pembayaran bunganya. Nah, di sini ada 5C ya, prinsip 5C. Jadi ada pertama adalah karakter ya kan. Karakter ini berarti berkaitan dengan karakteristik dari si debitur itu sendiri atau pihak yang meminjam. Nah, di sini bisa dilihat dari credit history. Jadi dari ada yang namanya SLIK gitu ya. Apakah debitur ini masuk dalam daftar hitam atau enggak? Itu bisa dicek. Nah, kemudian berikutnya adalah kolateral ya. Kolateral ini merupakan jaminan. Jadi ketika kita mau mengajukan kredit misalkan di bank, maka biasanya nanti kita akan dimintai jaminannya apa gitu. Nah, ini bisa berupa harta-harta seperti rumah atau mungkin mobil seperti itu ya. Kemudian ada juga kapital. Kapital itu adalah kemampuan keuangan peminjam. Jadi ini merupakan berapa banyak sih kira-kira kapital yang dimiliki oleh peminjam. Kemudian ada juga yang namanya adalah capacity. Capacity itu adalah seperti apa sih kemampuan keahlian dari peminjam itu, berkaitan dengan salah satunya adalah aspek dia dalam memanage perusahaannya. Kemudian yang kelima itu adalah condition of economic ya. Nah, di sini itu juga ada faktor-faktor lain di lingkungan eksternal, seperti contohnya adalah tingkat suku bunga. Nah, itu bisa menjadi faktor dalam melakukan evaluasi kredit. Nah, oke, kita lanjut prinsip-prinsip berikutnya. Jadi selain 5
5C tadi, maka ada juga prinsip yang lain gitu ya. Jadi ada yang namanya prinsip 4 mata atau disebut dengan 4 eye principle. Jadi bisa dikatakan bahwa sebenarnya seperti tadi kita bahas bahwa kredit adalah kesepakatan antara dua belah pihak gitu kan ya. Maka di sini harus ada nih prinsip 4 mata. Kedua pihak itu harus sama-sama tahu gitu ya untuk bisa saling membuat kesepakatan gitu. Nah, jadi di sini ada perwakilan dari pihak krediturnya, yaitu dalam hal ini adalah bank gitu kan ya. Kemudian ada juga salah satu perwakilan gitu dari debiturnya, yang sifatnya di sini itu adalah saling independen. Jadi tidak boleh ada saling ketergantungan gitu. Kemudian ada prinsip berikutnya adalah prinsip one obligor. Jadi ini adalah prinsip mengkonsolidasikan jika kredit itu diberikan dalam satu kelompok tertentu guna mengetahui resiko kredit keseluruhan. Nah, hal ini tentu sejalan dengan prinsip BMPK. Apa itu BMPK? Yaitu batas minimal pemberian kredit, batas maksimum pemberian kredit. Nah, jadi kenapa ini harus dilakukan gitu ya. Jadi ibaratnya itu gini, ketika kita menaruh telur itu, kalau kita taruh di dalam satu kotak, misalkan kita beli 1 kilo, langsung kita taruh satu kotak, kalau kotak itu jatuh ya, maka semua akan pecah. Nah, maka dari itu perlu yang namanya diversifikasi gitu. Jadi tidak ada batas maksimum kredit yang boleh diberikan kayak gitu, sehingga nanti apabila ada debitur yang mungkin gagal bayar, masih ada debitur lain yang mungkin dia masih bisa memenuhi kewajibannya dengan baik. Nah, kemudian prinsip ketiga adalah prinsip konsolidasi exposure. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui berapa sih total kredit yang diberikan kepada debitur atau kelompok debitur. Jadi ada kalanya debitur itu memiliki banyak nih ya, anak perusahaan. Nah, maka dari itu di situ perlu dikonsolidasi sehingga kita tahu berapa banyaknya total kredit yang sebenarnya dimiliki oleh debitur tersebut. Kemudian prinsip kepatuhan pada regulasi. Jadi secara regulasinya itu ada aturannya ya. Jadi kita harus memenuhi yang namanya aturan-aturan yang ada khususnya dari regulator dan juga dari ketentuan internal perusahaan. Sehingga nanti kredit yang diberikan itu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian prinsip terakhir itu adalah prinsip pemantauan kredit. Jadi di sini perlu yang namanya adalah pemantauan dan juga pemenuhan persyaratan kredit. Nah, kemudian apa sih jenis-jenis kredit itu? Nah, ternyata kalau kita lihat gitu ya, jenis kredit itu bisa dibagi menjadi berbagai pandangan ya. Jadi kredit itu bisa dibedakan berdasarkan jangka waktunya atau mungkin berdasarkan sifat penggunaan, keperluan, penarikan, lokasi bank, cara penarikan, sifat pelunasan, valuta, dan juga metode pembiayaan. Namun pada kesempatan kali ini kita akan fokus saja gitu ya untuk memahami jenis kredit khususnya berkaitan metode pembiayaan. Kenapa? Karena sebenarnya kalau untuk jenis kredit berdasarkan klasifikasi yang lain tentunya ini cukup mudah ya untuk dipahami. Contohnya misalkan jangka waktu, kredit berdasarkan jangka waktu. Ini ada jangka waktu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, tentu dari situ akan lebih mudah untuk memahami maknanya. Namun yang lebih krusial lagi itu adalah metode pembiayaan yang mungkin nanti jarang gitu ya orang tahu apa sih jenis kredit berdasarkan metode pembiayaan. Jadi kita fokus di sini ya. Nah, berdasarkan metode pembiayaan, kredit itu dibagi dua, yaitu kredit bilateral dan juga kredit sindikasi. Nah, sebagai contoh begini, ketika suatu bank itu memiliki nasabah untuk membiayai proyek dan bank itu mendanai sendiri proyek tersebut, maka di situ disebut dengan kredit bilateral. Nah, jadi di sini bank hanya membiayai satu proyek gitu ya. Tapi kalau kredit sindikasi, ini contohnya ada suatu proyek gitu kan, kemudian bank itu ternyata nggak cukup
seorang diri gitu untuk memenuhi pendanaan tersebut. Misalkan ini pembangunan jalan tol gitu yang membutuhkan dana yang besar. Nah, maka bank di sini akan mengajak rekanannya gitu ya untuk sama-sama memberikan pendanaan pada proyek tersebut. Maka dalam kasus ini disebut dengan kredit sindikasi. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kita lanjutkan berkaitan dengan kualitas pekredit. Nah, jadi untuk menilai apakah kredit itu berkualitas atau enggak, maka di sini kita akan memperhitungkan yang namanya kolektibilitas kredit, yaitu fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengantisipasi gitu ya, mengantisipasi sedini mungkin resiko kredit yang akan terjadi. Karena kalau resiko kredit ini terjadi, maka ini bisa mengganggu, mempengaruhi kelangsungan usaha bank. Nah, kemudian di samping dengan menerapkan kolektibilitas kredit dalam menentukan kualitas kredit, maka di sini juga perlu gitu ya menetapkan cadangan potensi kerugian akibat kredit bermasalah. Jadi nanti bank itu harus memiliki gitu berapa sih besarnya cadangan untuk mengatasi kredit yang bermasalah. Nah, berkaitan dengan kolektibilitas kredit ini ada 3 hal gitu ya yang menjadi faktor, yaitu prospek usaha, kemudian kinerja debitur, dan kemampuan membayar. Seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah kolektibilitas kredit ya. Kapan sih kredit itu disebut lancar dan kapan disebut macet? Jadi kolektibilitas kredit itu dibagi menjadi 5. Ada kolektibilitas 1, kolektibilitas 2, kolektibilitas 3, dan 4 dan juga 5. Nah, ini diukur berdasarkan jangka waktu pelunasannya gitu ya. Jadi misalkan ternyata pada saat pelunasan itu debitur menjalankan kewajibannya sesuai dengan waktu yang ditentukan gitu. Jadi secara tertib. Oh, berarti ini masuknya adalah kategori lancar. Nah, tapi apabila dia itu misalkan menunggak gitu ya, menunggak sampai dalam waktu 90 hari, maka disebut dalam perhatian atau tingkatannya sudah sedikit menurun, yaitu tingkat kolektibilitas 2. Kemudian pada kolektibilitas 3 berarti ini jangka waktu pelunasannya itu agak lama lagi gitu ya, yaitu sampai dengan 120 hari. Kemudian yang keempat diragukan ya, ini berarti terdapat tunggakan yang dia itu sifatnya sudah sampai 180 hari. Dan dikatakan macet gitu ya apabila terdapat tunggakannya itu melampaui dari 180 hari gitu. Nah, ini bisa disebut dengan aging schedule. Jadi misalkan ya ketika dalam prakteknya misalkan dalam suatu perusahaan biasanya membuat yang namanya aging schedule gitu untuk menentukan berapa sih kira-kira debitur yang umur piutangnya di bawah 90 hari atau mungkin sampai 120, 180. Fungsinya apa? Fungsinya adalah agar perusahaan itu bisa menentukan bagaimana strategi yang tepat dalam melakukan manajemen kredit gitu. Nah, sedangkan kredit itu baru akan dikatakan bermasalah gitu jika dia termasuk dalam kriteria 3, 4, dan 5. Oke, jadi demikian ya untuk materi mengenai konsep perkreditan sesi pertama. Nanti untuk berikutnya kita akan membahas konsep perkreditan sesi kedua. Oke, semoga materi pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.